Dulu sejak 9 tahun, kelas 3 SD. Kemudian kelas 4 SD itu ikut PPST. Kemudian di SMP saya agak vakum di SMP karena tidak ada temannya, Mbak. Kemudian di SMK alhamdulillah ada temannya dan kebetulan dapat kesempatan masuk Duta Penari Jawa Timur dan alhamdulillah dapat kesempatan seleksi ke Swiss. Alhamdulillah masuk dan setelah itu dari 2013 saya masuk di UNESA. Tahun 2015 dapat kesempatan pentas di Singapura bersama Bapak dosen juga di sana. 2016 berkesempatan pentas di Malaysia dan terakhir 2019 kemarin di Belanda bersama Bapak Bupati dan tim kesenian Riok Ponorogo. Saya sebagai bagian dari pendiri Sanggar Tari Kaulo Bantarangin. Sanggar ini sudah didirikan tahun 2017, 5 November 2017. Tempat ini dibangun dari nol dan memang kita membangun ini dengan biaya mandiri. Bagaimana tujuan utamanya adalah untuk kenyamanan pembelajaran siswa. Anak-anak di sini benar-benar bukan hanya persoalan menari, tapi banyak kecerdasan yang anak-anak itu pelajari di sini. Apalagi kita meyakinkan berkaitan dengan kedua orang tua. Di sisi lain, seni ini adalah masih dipandang seperti sebelah mata. Apakah ini bisa memberikan efek menjadi masa depan yang baik untuk siswa? Padahal seni ini kembali lagi adalah multi kecerdasan itu tadi. Maka dari itu kami dan teman-teman pengajar dan pendiri benar-benar bekerja keras meyakinkan itu. Untuk anak-anak didik itu menuju ke arah kuliah itu sangat-sangat penting sekali. Karena di kuliah itu bukan persoalan gelar menurut saya. Tapi kuliah itu adalah persoalan jaringan relasi, ilmu keterbukaan, dan ilmu benar-benar kita menuju ke kerja itu adalah di kuliah. Karena relasi kerja, relasi bagaimana kita berpikir terbuka, berpikir itu benar-benar bagaimana mengatasi masalah itu adalah di kuliah. Jadi selain itu mengejar gelar, bahwasanya ilmu di kuliah ini sangat-sangat multi manfaat sekali, bisa diterapkan di ketika kita sudah lulus. Saya bisa bermanfaat di tempat ini dan mungkin dari Tuhan bakat ini yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Jadi saya di Sanggar ini benar-benar bagaimana tempat ini bisa bermanfaat baik untuk siswa, wali siswa, dan orang banyak. Bahwasanya tontonan ini juga tuntunan dan pembelajaran edukasi di sini juga bagian bisa menjadi masa depan. Jadi kalau saya ngajar di sekolah saja mungkin manfaat ini tidak akan seluas yang kita ciptakan di Sanggar, karena di Sanggar ini bisa lentur. Kita benar-benar bisa merdeka di sini menciptakan kurikulum, bagaimana event kreatif itu kita bisa ciptakan di situ. Mohon maaf, artinya kalau di Seniman Riok ketika pentas di luar itu kan seperti ada mabuk, kemudian kalau anak-anak sudah ngerokok seperti itu kan edukasi yang kita harus patahkan di sini. Jadi fungsi Sanggar itu adalah penegak. Jadi memberikan bahwasanya seni itu tidak boleh serendah itu. Seni itu memiliki nilai, memiliki filosofi, dan itu yang harus diangkat. Maka dari itu adab, tata krama selalu kita ajarkan. Setiap Jumat kita adakan kelas ngaji vokal, yaitu kelas di mana siswa itu belajar tembang mocopat dan juga hafalan surat pendek. Itu bagian dari implementasi pendekatan spiritual, dan setiap kali pembukaan dan penutupan di Sanggar kita harus dengan doa. Bagi saya seni ini yang menghidupi saya dan saya harus menghidupinya. Saya akan kembali lagi. Jadi teori keseimbangan hidup itu selalu saya ciptakan. Bagaimana ini bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tidak, tapi untuk kebermanfaat orang banyak. Semangat untuk selalu terus belajar meskipun kita kurikulum benar-benar padat, kita benar-benar harus pencapaiannya harus benar-benar selalu peningkatan, dan alhamdulillah itu lambat laun sangat-sangat bisa tercapai, dan harapan untuk kedepannya semoga Sanggar ini selalu terus membuka manfaat dan menghasilkan output leadership yang itu bisa mengembangkan seni budaya Indonesia ini benar-benar menjadi karakter bangsa, benar-benar
menjadi budaya yang bisa dunia itu memandang bahwasanya Indonesia itu negeri yang sangat kaya dengan seni dan budaya dan bermartabat. Intinya adalah semoga sanggar ini bisa bermanfaat untuk semuanya.